Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para tribuners yang dimuliakan dan dihormati serta berbahagia. Pada hari ini kita memulai puasa Ramadan dan kita menyongsong datangnya bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi. Kita awali dengan hadis Rasul bahwa Rajab syahrullah wa sya'bani wa Ramadan syahru ummati. Pada bulan Rajab, Aminah hamil dengan anugerah Allah, sehingga tercatat sebagai satu sejarah penting, tentu menghamilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari suaminya yang bernama Abdullah. Pada bulan pada bulan Rajab juga Nabi diperjalankan oleh Allah dengan satu peristiwa yang kita kenal dalam sejarah adalah Isra dan Mi'raj, dan itu adalah catatan penting dalam sejarah keberagaman Islam. Pada bulan Sya'ban dikatakan Sya'bani oleh Rasulullah karena Rasulullah menceritakan peristiwa yang dialaminya itu dalam peristiwa Isra Mi'raj kepada sahabatnya. Dan kemudian setelah Sya'ban berganti bulan Ramadan, Rasul mengatakan Ramadan syahru ummati. Ini yang saya kira perlu kita garis bawahi, bahwa semata-mata bulan Ramadan diperuntukkan untuk sebaik-baik manfaat bagi umat Muhammad. Pada bulan Ramadan tentu saja kewajiban yang utama adalah berpuasa pada bulan Ramadan, seperti yang dinyatakan oleh Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman, langsung kepada imannya juga yang disebut dengan mukmin itu, untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai satu kewajiban dan tentunya sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Dan kewajiban itu juga dinyatakan oleh Allah sudah diberikan dan sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan yang akhir kata ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Ini adalah tujuan yang utama untuk berpuasa, adalah untuk mencapai derajat takwa. Bagi orang-orang yang sudah bertakwa, tentu saja meningkatkan kualifikasi ketakwaannya. Kita mengerti dan kita faham bahwa berpuasa pada dasarnya adalah menahan dari makan, minum, dan seksual pada siang hari. Tetapi pada hakikatnya, yang diharapkan oleh Allah adalah menahan, mengendalikan hawa, nafsu, dunia dan setan yang selalu menggoda di dalam hati dan dada manusia. Oleh itu, kita berharap secara hakikat sebenarnya berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga serta seksual, tetapi juga adalah mempuasakan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Tentu saja akan mudah hanya kalau sekedar menahan lapar dan dahaga serta seksual. Tetapi yang paling sulit adalah mengendalikan hawa nafsu, dunia dan setan itu agar manusia tidak terjebak kepada perbuatan yang mungkar dan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Para tribuners yang berbahagia, bahwa selalu juga disebut bulan Ramadan adalah bulan yang mulia,
dan juga bulan yang suci. Kita mulai dari bulan yang suci. Itulah makna yang dikatakan tadi bahwa yang disucikan itu bukan hanya fisik tetapi adalah qalb. Disucikan dari 10 maksiat batin. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin dan Ya Ayyuhal Walad itu. Ria, ujub, sombong, dengki, khianat, tamak, loba dan sebagainya itu. Inilah saya kira yang paling penting dipuasakan pada bulan Ramadan ini. Sehingga apabila itu bisa berhasil dalam latihan yang sebulan ini, tentu saja kita semua termasuk para tribuners sekalian akan menjadi suci pada akhirnya. Suci dari 10 maksiat batin. Disebut istilahnya dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Inilah makna daripada bulan yang suci. Bukan bulannya yang suci, tetapi mukminnya yang mempuasakan hawa nafsunya itu, yang mengendalikan hawa nafsunya itu sudah menjadi suci kembali. Dan inilah yang harus dipertahankan sehingga bulan Ramadan itu hanya sekedar ajang latihan. Kalau istilah dalam pewayangan itu Gatot Kaca dilatih, digojlok di kawah Chandra di Muko. Tentu saja kita bisa memisalkannya, Ramadan ini adalah bulan latihan untuk mensucikan jiwa. Sehingga pada akhirnya nanti pada 1 Idul Fitri, Fatu Syawal kita kembali menjadi suci. Kemudian kita juga selalu menyebut bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa atau meningkatkan kualifikasi takwa. Kita tahu bahwa dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menyatakan orang-orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha halimun khabir. Kemuliaan bulan Ramadan karena orangnya mulia, karena mukmin yang berpuasa itu mulia. Bulannya bukan mulia. Karena pada hakikatnya yang mulia itu adalah ada orang-orang yang mulia yang beribadah dalam bulan Ramadan itu. Dan inilah saya kira yang perlu kita hayati dan sadari bahwa yang suci itu adalah orangnya, mukminnya, dan yang mulia itu adalah orangnya dan mukminnya juga. Bulannya biasa saja. Tahun ke tahun bulan itu akan seperti itu juga. Tapi manusianya akan berubah terus menjadi manusia yang lebih bertakwa, yang tentu saja akan meningkat kemuliaan karena kesuciannya. Para tribunus yang dimuliakan dan berbahagia, bagaimana untuk mencapai kesucian dan kemuliaan tadi? Tentu saja Allah menyatakan dalam sebuah Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Atau dalam lafaz lain dikatakan man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, beribadah dan benar-benar dilakukan dengan dasar keimanan yang kuat dan juga ihtisab, perhitungan. Perhitungan adalah sesuatu yang mempertimbangkan kemaslahatan yang ditopang oleh motivasi yang tinggi dan perhitungan yang cermat, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah yang kita maknai bahwa orang yang melakukan ibadah Ramadan sekaligus mengiringinya dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan infak dan tadarus Al-Quran, akan suci hatinya dan akan mulialah dia di sisi Allah. Ini yang seharusnya kita pertahankan dan bukan hanya pada bulan Ramadan saja, sehingga puasa Ramadan itu dipakai untuk 1 tahun lamanya sampai nanti kita menyongsong kembali bulan Ramadan tahun depan, kembali kita dilatih dan diperkuat
kesucian dan kemuliaan kita tersebut. Para Tribuners yang dimuliakan dan dihormati, oleh itu kita mengatakan bahwa bulan Ramadan juga adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Allah mengatakan dan Rasul juga menjelaskan bahwa ketika datang bulan Ramadan, pintu surga akan dibuka seluas-luasnya, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, dan dibelenggulah setan. Inilah saya kira yang kita maknai dengan barokah tadi itu. Sehingga apapun aktiviti kita di dalam bulan Ramadan ini akan diberkati oleh Allah. Diberkati dalam arti membawa manfaat yang besar kepada kita, yang akan membezakan benar bulan-bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh itulah makanya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, asal saja dilakukan dengan imanan wahtisaban, akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar dari Allah. Dan hidup kita akan diberkati. Kita selalu mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik fi hayatina fid dunya wal akhirah. Kita selalu meminta kepada Allah supaya keberkahan sentiasa turun kepada kita dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Dan keberkahan itulah yang akan menjamin kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bukan hanya keselamatan dan kesehatan fisik, tetapi keselamatan kehidupan spiritual kita untuk bekal kita menuju alam baqa, menuju menghadap Allah dengan penuh ibadah dan pahala yang besar. Para Tribuners yang dimuliakan dan dihormati, saya kira inilah momen yang harus perlu kita rebut. Kesempatan dan peluang ini jangan disia-siakan, dan tentu saja keberkahan itu juga harus dijemput. Meskipun kita berdoa kepada Allah untuk dilimpahkan, tetapi harus ada upaya untuk menjemputnya agar usaha dan hasil itu berjalan secara seimbang dan secara linier. Kita tentu tidak hanya pasrah kepada takdir Allah, tetapi takdir itu juga harus diupayakan dan diusahakan. Mudah-mudahan Ramadan Syahrul Mubarak ini akan membawa manfaat dan berkah bagi kehidupan kita untuk menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Ini yang dapat kita sajikan pada hari ini dan kita bincangkan hari ini. Kita bertemu nanti di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.